Puji Tuhan. Baik saudara, pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul bagaimana sikap kita menghadapi krisis dalam kehidupan. Sebutlah ini kembali menjadi satu pesan penting dari firman Tuhan dalam kita menjalani tahun 2023 yang memang bagi ekonomi secara global mau tidak mau memang mengalami krisis saudara ya. IMF udah 16 negara yang sudah mulai masuk dalam bagian dari IMF. 36 ngantri negara secara global. Kita bersyukur Indonesia tidak terpengaruh, kondisinya masih baik dengan keadaan yang ada. Tapi secara dunia global memang ini masa ujian. 2023 ini masa ujian buat semua orang. Apakah kita teruji memasuki masa-masa krisis, masa sukar. Setiap orang punya krisis. Nah, yang saya mau sampaikan sama saudara, yang saya coba sodorkan sama saudara, bagaimana kita bersikap ketika krisis itu datang. Setiap orang di hidup ini mungkin sekarang Anda hadapi, atau sekarang Anda berkata, saya baik-baik saja Pak Pendeta, kerjaan, ekonomi, keluarga, good, bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ke depan gak jaminan, bisa jadi krisis datang. Saya mesti mengatakan sebagai seorang hamba Tuhan apa adanya saudara ya, bahwa krisis itu, persoalan itu, badai kehidupan bagi orang Kristen, bagi umat pilihan Allah, bagi umat perjanjian Allah, itu hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa. Kalau kita orang Kristen bicara krisis, itu biasa gitu loh. Mari kita baca ayatnya deh. Kisah tentang satu keluarga, Elimelech, Naomi dan kedua anaknya. Bahkan kita bicara khusus tentang wanita yang bernama Rut. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5 saudara ya. Mari kita baca bergantian ayat ini. Saya baca 1, saudara 2, 5-nya sama-sama ya. Begini firman Allah. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Teruskan ayat yang kedua. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 3 ya. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. 4 saudara terus. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat yang kelima. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Nanti di rumah Anda baca secara lengkap seluruh ayat dalam Rut pasal 1. Saudara, sesungguhnya dari awal saya ingin berkata sama saudara bahwa kitab Rut ini sesungguhnya kitab yang sangat indah gitu ya buat rohani kita. Kitab yang sangat-sangat menarik untuk kita pelajari gitu ya. Dan memang sebetulnya kitab Rut ini tokoh utamanya dari kitab ini, sentral tokoh utamanya itu adalah Rut. Tetapi memang kalau kita baca kitab Rut pasal 1, pasal 2, ada tokoh yang lain yang diceritakan juga. Tokoh ini juga penting. Seorang perempuan namanya adalah Naomi, gitu kira-kira saudara ya. Tokoh sentralnya Rut itu jelas, tokoh utama dia, bintangnya dia. Tetapi pasal 1, pasal 2 itu menceritakan ada tokoh lain yang muncul yang namanya Naomi, yang mau tidak mau kita mesti bicarakan pada kesempatan pagi ini. Saya ingin jelaskan sama saudara dari mulai ayat yang pertama. Saya mau terangkan ayat ke ayat sama saudara. Ayat 1 saya baca, atau sama-sama boleh kita baca ya. 1, 2, dan 3. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing.
Ini menarik, makanya saya katakan ini indah loh kitab ini. Ini menceritakan tentang kehidupan kita yang kita hadapi. Apa yang dihadapi oleh keluarga Elimelek Naomi, itu memang kita juga hadapi dalam keseharian kita. Kita hidup di alam yang realita gitu. Siapa yang tidak punya masalah? Ada jangan alergi ketika kita bicara namanya krisis kehidupan. Semua orang alami itu. Ini pesan penting buat kita jalani tahun 2023. Kalau sampai itu terjadi, kita nggak pernah mundur. Kita punya Tuhan yang seperti pujian tadi katakan, Dia Tuhan yang mengerti sama kita. Dia Tuhan yang peduli sama kita. Kalau Anda memahami firman Allah, saya percaya nggak ada keluh kesah. Kalau Anda ngerti yang namanya krisis kehidupan, itu adalah hal yang biasa. Nggak ada ngomel, nggak ada kecewa. Nggak ada Anda mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Kok gitu ya Tuhan Pak Pendeta? Saya jamin tidak ada. Sebab Anda memahami betul siapa Tuhan kita yang peduli dan mengerti dalam hidup kita. Krisis itu biasa. Mari kita lihat dalam ayat ini. Pada zaman para hakim dikatakan memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Perhatikan, terjadi kelaparan, terjadi krisis di tanah Israel. Seperti saya suka katakan, yang dimaksud tanah Israel ini maksudnya adalah apa? Ini tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jadi di zamannya Rut, zaman hakim-hakim, jadi kitab Rut ini kaitannya nempel sama kitab hakim-hakim. Naomi, Elimelek, Mahlon Kilion, Rut termasuk, mereka rupanya hidup pada zaman para hakim memerintah, belum raja, masih hakim-hakim. Nanti saya terangkan sedikit tentang zaman hakim pada bagian terakhir. Yang menariknya, zaman para hakim, zaman keluarga ini mereka sudah masuk tanah perjanjian. Artinya generasi Yosua, Kaleb sama generasinya udah mati dikuburkan. Udah ganti generasi. Ini generasi hakim-hakim. Apa generasi hakim-hakim? Generasi yang menikmati berkat Tuhan. Generasi yang mengalami janji-janji Tuhan. Negeri yang limpah dengan susu dan madu. Jadi mereka sudah menduduki tanah Israel. Tanah yang dikatakan begini, kamu akan makan roti tidak usah berhemat. Karena jelainya melimpah, gitu kan. Gandumnya melimpah. Bahkan Israel di tanah Kanaan ini, janji tanah perjanjian ini, itu banyak sungai di situ. Ada mata air, keren ya. Ada danau-danau yang airnya mengalir dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Itu gunung batunya mengandung besi. Tanahnya bahkan mengandung, gunung batunya mengandung tembaga, bahkan mengandung besi juga. Bayangin, ada pohon korma, pohon delima, ada lagi apa? Pohon zaitun, pohon anggur, banyak. Tanah yang subur yang sangat diberkati Tuhan. Sampai muncul kata, kamu makan roti gak usah berhemat. Artinya apa dong? Kelimpahan. Makan roti gak berhemat. Karena mereka tinggal di rumah roti Bethlehem. Tapi lihat, perhatikan dari ayat 1 saja. Ini keluarga Elimelek, Naomi, Mahlon Kilion tinggal di Bethlehem, tinggal di tanah perjanjian, tinggal di tanah yang makmur yang diberkati Tuhan. Limpah dengan susu, limpah dengan madu, buah-buahan, semua bahan pokok makanan, aduh limpah semua. Itu pun ayat 1 dicatat, terjadi yang namanya krisis. Apa yang saya mau bilang sama saudara? Krisis itu biasa. Ya, saya ingin yang saya mau sodorkan kepada Anda di bulan Januari, masih di awal tahun, ya, krisis itu bisa datang kapan saja dalam kehidupan kita. Mereka saja yang tinggal di tanah yang diberkati Tuhan, mereka alami itu. Ketika ada, ingat gak cerita Yesus bersama dengan murid-muridnya di Danau Galilea. Mereka bersama Yesus di perahu yang sama. Lalu apakah menurut Anda bersama dengan Yesus, ada Yesus dalam hidup kita, tidak ada krisis, nggak ada badai, nggak ada persoalan? Alkitab nggak bilang itu. Memang kita sama dengan keluarga Naomi dan Elimelek. Kita adalah umat-umat pilihan Allah. Katakan amin. Kita sama dengan mereka umat perjanjian. Tapi catatlah baik-baik. Meskipun kita umat pilihan Allah, saudara ya. Meskipun kita umat perjanjian, Alkitab tidak pernah katakan. Tuhan tidak pernah katakan, janjikan. Kalau kita umat pilihan Allah,
pasti bebas dan tidak akan datang krisis dalam kehidupan kita. Nggak ada. Cobalah baca di sepanjang Alkitab. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu, di perjanjian baru sampai perjanjian lama. Tidak ada Tuhan pernah berkata satu kata pun, satu janji pun Tuhan berkata, krisis tidak akan datang dalam hidupmu. Nggak ada. Artinya apa? Kita mesti sadar bahwa meskipun kita umat yang dipilih oleh Allah, umat kesayangan Tuhan, meskipun kita umat perjanjian Tuhan, bukan berarti krisis gak bisa datang. Krisis bisa datang kapanpun. Kalau Anda memahami ini, saya tidak ingin Anda jadi orang Kristen yang shock, yang kaget. Kok saya udah setia? Tidak ada lagi yang tanya sama Tuhan. Tuhan, saya kan udah setia ibadah. Tiap pagi jam 5 pagi saya udah bangun pagi, doa pagi. Saya udah memberikan persembahan. Saya udah mengembalikan milik Tuhan dalam persepuluhan. Saya udah taat. Kurang apa Tuhan? Kok saya ngalami masalah kayak gini? Tidak ada kita orang Kristen yang mempertanyakan seperti itu. Membandingkan kesetiaan Tuhan dengan apa yang kita hadapi. Masalah yang kita hadapi sekarang ini kita bentrokkan dengan janji Tuhan. Nggak ada begitu. Saudara, janji Tuhan adalah janji Tuhan. Dia menyertai kita. Kalau dia berjanji menyertai kita, ya dan amin. Kita umat pilihan Allah. Kita umat perjanjian Allah, yes dan amin. Tapi dia tidak pernah berkata bahwa krisis itu akan berlalu dan tidak datang dalam hidup kita. Enggak begitu. Tujuan saya menyampaikan firman Allah ini adalah supaya Anda paham. Ketika krisis datang, Anda enggak shock. Kok saya ngalami gini ya? Kan saya udah setia doa. Saya selalu bilang sama saudara, sudahlah, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, segala janji-janji Tuhan yang terbaik, yang terhebat, yang terbesar dalam hidup kita. Janji itu pasti digenapi kok. Cepat lambat, amin, pasti digenapi. Tapi jangan dibentrokin. Tolong jangan dibentrokin dengan apa yang kita hadapi. Yang rugi Anda, saya kasih tahu. Karena Anda menghadapi kesulitan, karena Anda hadapi krisis di depan mata, lalu Anda bentrokin. Ya, Anda cross begini sama masalah. Katanya dia baik, katanya janjinya memberkati. Kok saya hadapi ini? Yang rugi Anda, yang kecewa Anda, yang hancur iman saudara sendiri nanti. Bagian saudara adalah tetap percaya. Bagian kita tetap yakin bahwa Tuhan sanggup tolong kita. Ini pelajaran berharga dalam hidup kita. Coba kita lihat lagi dalam pasal 1 next berikutnya. Keluarga ini dikatakan tinggalnya, lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke Moab dan seterusnya. Ya, Bethlehem. Mereka tinggalkan Bethlehem pergi ke Moab. Kita sama-sama tahu, bukan rahasia lagi, sering diberitakan, ada sering dengarlah. Bethlehem artinya adalah rumah roti. Rumah, lechem adalah roti, iya kan? Bayangkan, Bethlehem itu rumah roti, harusnya kelimpahan roti dong. Tapi lihatlah di ayat ini, buka mata kita lebar-lebar. Bahwa rumah roti pun, Bethlehem pun satu kali bisa juga mengalami krisis roti. Dalam pemahaman kita, harusnya yang namanya saja sebutannya rumah roti, harusnya ada terus dong rotinya. Iya kan? Namanya rumah roti, harusnya ready dong roti, limpah roti. Tapi lihat, rumah roti yang harusnya ada roti, limpah roti, satu kali bisa juga mengalami namanya tidak ada roti. Ada paham di sini kan? Tinggal di tanah perjanjian, janji Tuhan ada atas umatnya, bisa mengalami krisis loh. Maksudnya apa pendeta? Krisis bagi orang percaya, bagi umat pilihan Allah, bagi umat perjanjian itu biasa. Jadi Anda yang mulai frustasi hari ini, Anda yang mulai merasa putus asa, doaku belum dijawab-jawab pendeta. Krisis yang sedang Anda hadapi itu biasa. Bagian saudara adalah tetap percaya, jangan tinggalkan tanah perjanjiannya Tuhan. Jangan tinggalkan rumah roti, ya, rumah perjanjian Allah yang hanya karena masalah kurang ini, kurang itu, lalu ada hancur imannya, gak pegang lagi janji Tuhan. Tetap percaya, pegang janji Tuhan, bahwa pemulihan pasti terjadi. Ini yang terjadi. Saya dengan cepat membawa saudara kepada ayat
berikutnya, ayat yang kedua, ini menarik dikatakan, nama orang itu ialah Elimelek, suaminya Elimelek, nama istrinya Naomi, jelas ya. Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Coba saya mau terangkan pelan-pelan ya. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, jelas Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kira-kira menurut saudara, kenapa ya mereka tinggalkan Bethlehem pergi ke Moab? Sebab di Moab ada kelimpahan. Di Moab lebih menjanjikan, makanya tinggalkan janji Tuhan. Tinggalkan tanah yang diberkati Tuhan. Tinggalkan destiny rencana Tuhan yang besar. Gak percaya lagi sama janji Tuhan. Umat perjanjian gak percaya janji Tuhan, gak percaya janji Tuhan. Unbeliever, orang beriman tapi gak punya iman. Hanya karena krisis tinggalkan janji Tuhan, pergi ke Moab, lebih menjanjikan di sana, ada kesuksesan di sana, bisa tinggalkan Tuhan. Cari jalan yang lain, ini namanya. Di sana lebih subur, di Moab lebih kelimpahan. Jelas alasannya. Kenapa mereka tinggalkan Bethlehem, perjanjian Allah, rumah roti yang sedang hadapi krisis. Kalau hadapi krisis, bertahanlah dalam Tuhan. Bertahanlah kepada janji Allah. Jangan model begini sikap hidupnya. Makanya saya bicara sikap hidup dalam menghadapi krisis. Bukan begini Bapak Ibu caranya, main cabut saja. Main rasanya gak terima sama Tuhan. Ini kan namanya gak terima. Ambil jalan sendiri, bukan ikut jalannya Tuhan. Dipikir Moab pada kelimpahan, geruduk pergi ke sana saudara. Menarik, Elimelek itu artinya adalah, Eli itu bapak, Melek itu raja, bapak adalah rajaku. Father is my king. Nama artinya bagus Elimelek, bapak adalah rajaku. Tapi kenyataannya tidak. Orang ini gak cocok sama namanya, keberatan nama saudara ya. Kenyataannya Elimelek si kepala keluarga imam tidak menjadikan bapak di sorga jadi rajanya. Dia yang jadi rajanya bawa keluarganya membawa ke Moab. Saya mau pesan Anda sebagai kepala keluarga, jadi imam yang tegas, Anda jadi imam. Kamu mesti bawa keluargamu datang sama Tuhan. Jadi imam, ambil keputusan yang benar gitu ya. Anda juga jadi istri jangan ikut-ikutan. Kalau tahu gak sesuai jalan Tuhan, beri pendapat sama suami. Istri itu harus tunduk hormat sama suami. Meskipun maafkan, kadang-kadang di dunia ini ada orang istri punya penghasilan lebih banyak, kerja lebih bagus gitu ya. Penghasilan lebih bagus, tapi bukan berarti penghasilanmu lebih bagus. Engkau sarjana mungkin, tapi mungkin suamimu cuma sarjono gitu saudara ya, bukan sarjana dia, lulusan SMA mungkin atau SMP. Bukan berarti ekonomi sudah lebih sukses, lalu seenaknya engkau di tengah-tengah keluarga. Tidak bisa dirubah sampai kapanpun. Ikuti Alkitab. Kalau ingin rumah tanggamu bahagia, akan terjadi kehancuran. Saya katakan, kalau istri kau mau jadi kepala, sampai kapanpun tidak pernah berubah. Kepala itu adalah tetap suami, imam tetap suami yang memimpin. Jadi saya berkata agak keras, karena ini masa krisis. Tetap saya mau bilang, 2023 ini masa ujian. Kita berdoa buat bangsa kita. Di tahun ini masa ujian padang gurun yang kering, masa krisis secara global. Indonesia teruji, dan memang teruji karena kita jalan di awal tahun kelihatannya baik-baik saja saudara ya. Tapi sudah banyak negara yang mulai mengalami krisis berdampak itu. Ya, Indonesia 97-98 tidak teruji, terjadi krisis moneter. Kita berdoa di tahun ini semuanya tumbuh, dan memang kelihatannya tumbuh. Berterima kasih kepada Tuhan nomor satu. Berterima kasih buat pemerintah kita yang luar biasa. Tetapi dalam keluarga, dalam hidup kita, krisis bisa datang kapan saja, melanda. Dan saya mau pesan kepada keluarga, ini kan terjadi pada keluarga kan. Bangsa ngalami, kalau bangsa Israel ngalami, keluarga ngalami. Pesannya spesifik kepada keluarga. Imam-imam, ambil perananmu jadi kepala. Ya, suami-suami jadi kepala yang benar. Ya, istri kamu juga mesti benar saya katakan. Jangan seenaknya. Ya, ambil keputusan. Mau ambil keputusan, tanya sama suami. Tanya dulu, Pak bagaimana? Oh bagaimana ini? Jangan sudah ngambil keputusan melangkah baru ngomong. Tadi aku sudah gini-gini. Itu laporan namanya. Itu laporan namanya. Saya ulang ya, itu laporan. Keputusan ada pada suami. Jangan seperti Hawa. Kenapa? Keluarga ditamatkan dan hancur. Hawa ambil keputusan sendiri. Iya kan?
Nggak tanya sama Adam, main ambil tuh buah. Suami nggak tahu. Suami nggak ngerti apa-apa. Hancur rumah tangga pertama. Seperti persis yang terjadi Bethlehem ini. Hancur sebetulnya mereka. Ini keluarga yang hancur loh. Suami mati, 2 anak mati, ekonomi mati. Tinggalkan Bethlehem dengan harta yang melimpah. Bukan bangkrut, masih diberkati. Saudara, orang yang hidup dalam perjanjian Tuhan, umat pilihan Allah, mau krisis, mau apa, tetap kelimpahan loh mereka. Baca detail Alkitab, pergi ke Moab dengan harta yang penuh di tangan, dengan modal uang yang banyak. Artinya apa? Tetap dipelihara, masih kurang puas. Kurang puas ini masalah loh di tahun ini. Ini masa ujian. Biarlah suami, istri, anak saling menopang. Makanya penting kebenaran firman masuk di hati kita. Sehingga istri tahu kebenaran, suami tahu kebenaran. Alangkah indahnya kalau suami, istri, anak-anak dengar pengajaran firman yang sama. Dengar firman yang sama keluarga. Itu enak. Ya, ketika suami berkata, firman Tuhan kan bilang gini. Firman yang mana katanya? Pak Gembala bilang, gembalanya beda saudaranya. Pengajarannya beda. Ruwet loh saudara, ruwet. Susah jalannya jadinya. Terus pandangannya sendiri, bukan firman jalan keluarnya. Itu terjadi. Jadi Elimelech itu bapakku adalah rajaku, tapi kenyataannya tidak menjadikan Tuhan jadi raja dalam hidupnya. Sama dengan Naomi. Naomi itu memang dari arti namanya keren ya, manis, nikmat, menyenangkan. Dan memang kalau kita baca kemudian di pasal-pasal ini juga, ketika dia balik ke Bethlehem, itu tetangganya kenal semua sama dia. Kamu kan Naomi. Jadi jelas ya dari situ kelihatan ya bahwa ini sikapnya, sifatnya Naomi memang manis. Jelas itu ya. Tetangganya datang semua menyambut dia dengan sukacita. Menunjukkan sifatnya dia, karakternya itu menyenangkan. Cocok orang ini sama namanya. Biarlah di masa krisis apapun sikap kita kayak Naomi, sorry, tetap menyenangkan, tetap manis kepada sesama kita. Tapi aneh, nama Mahlon, Kilion aneh. Yang Mahlon sakit-sakitan, Kilion sedih dan merana. Aneh juga ya. Mungkin saya nggak bicara panjang di sini, tapi saya rasa ada setuju dengan saya. Nggak ada orang tua kasih nama anaknya sakit-sakitan. Hei si sakit. Hei merana si merana, nggak ada ya. Merana Sukmawati gitu misalnya, nggak ada lah. Tapi ini aneh juga, saya juga bingung, nggak mengerti apa sebabnya 2 orang tua ini kasih nama anaknya si sakit sama si merana. Dan itu memang betul loh terjadi. Keluarga ini betul-betul Mahlon itu sakit-sakitan, mati muda, gak sempat punya anak, menikah kawin muda mati. Kilion juga mati. Ya, sedih dan merana nasib mereka. Sekarang kita lihat dengan cepat ayat 3 sampai 5. Saya baca ya. Kemudian matilah Elimelech. Lihat saudara ya. Sebetulnya kehancuran mulai terjadi tapi gak terasa ya. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lalu kedua anaknya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Terus coba ayat 5 sama-sama kita membacanya dong saudara ya. 2 dan 3. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Singkat cerita, saya potong saja ceritanya pendek supaya selesai dengan waktu yang ada. Setelah suaminya mati, 2 anak laki-lakinya mati, tinggal dengan menantunya Orpa sama Ruth. Rupanya Naomi mendengar berita Bethlehem, tanah perjanjian diberkati Tuhan. Iya kan? Dipulihkan Tuhan, kelimpahan. Dia dengar Bethlehem tanah perjanjian mengalami kelimpahan. Percayalah, yang namanya kesulitan kita, yang namanya masalah itu ada durasinya. Ada batas waktunya. Percaya itu. Pesan saya jangan dibentrokin kuasa Tuhan dengan yang kita hadapi. Masalah itu bisa berubah. Sakit bisa sembuh. Kekurangan tiba-tiba diberkati berkelimpahan. Sampai kita terpersona bengong. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Tuhan itu bisa. Dia spesialisasinya melakukan perkara yang mustahil buat Anda. Ada durasi. Masalah krisis itu ada batas waktu. Catat ya, ingat baik-baik ini firman pesan Allah. Kalau Anda di tahun 2023 ada hadapi krisis, dengar baik. Krisismu pasti ada batas waktunya. Bertahanlah dalam iman.
Berpegang pada perjanjian Allah, pada waktunya pasti dipulihkan, diberkati, disembuhkan oleh Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatimu, kata Alkitab. Kuat berpegang pada janji Tuhan. Jadi dia memutuskan, coba Anda lihat gambar ini. Lalu Ruth memutuskan ikut Naomi, karena Naomi mengajak dua mantunya. Dia mengatakan dia mau balik ke Bethlehem. Dia berkata kepada dua mantunya, sudah kalian pulang saja ke Moab ini, pulang ke rumah orang tua kalian. Orpa pulang, tetapi Ruth tidak. Ruth memutuskan ikut Naomi dan menyatakan kesetiaannya kepada Naomi, dan mereka berdua pergi ke Bethlehem. Baca ayat 6, 7, 8, itu 7 sampai 18 itu terjadi dialog. Jadi nggak usah dibaca. Terjadi perbicaraan antara Ruth sama Naomi sepanjang jalan dari Moab ke Bethlehem, itu ayat 7 sampai 18 ngobrol, nggak usah dibaca. Intinya Ruth berkata begini, bangsamu bangsaku, jangan suruh aku pulang. Memang aku orang Moab, tapi sekarang bangsamu bangsaku. Iya kan? Allahmu Allahku. Di mana kamu mati, kata Ruth, di situ aku juga mati. Di mana kamu dikuburkan, di situ aku dikuburkan. Imanmu imanku, Tuhanmu Tuhanku, sampai seperti itu. Setia sampai nyampe di Bethlehem. Ruth ini gambaran orang setia dan taat. Mungkin dengan waktu saya potong, lihat ayat 19, loncat jauh saudara ya. Saya baca ayat 19 dan 20 ya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, lihat gemparlah, menggemparkan seluruh kota itu. Karena mereka, Ruth dan Naomi. Dan perempuan-perempuan berkata, dikenal Naomi. Naomikah itu? Terus saya gak terangkan ya, pendek. Ayat 20, sama-sama kita baca dong. Ayat 20, 1, 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Mungkin kalimat-kalimat ayat ini cukup membuat Anda ngerti kan. Saya gak terangkan terlalu dalam, karena dalam sebetulnya ayat ini. Kok bisanya Naomi berkata, yang Maha Kuasa, Tuhan itu melakukan yang pahit kepadaku. Itu kan omongannya dia. Yang bikin pahit kan dia sendiri yang keluar dari Bethlehem. Bandingkan kisah tentang Ishak. Ishak hidup di tanah Gerar yang sedang kelaparan, krisis pangan, krisis ekonomi. Dia mau ke Mesir, tapi Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir, tetap di Gerar, aku memberkati kamu. Meskipun krisis, meskipun kelaparan, Ishak tetap diberkati. Haleluya. Dia menabur, menuainya 100 kali lipat ganda. Bandingkan itu, tetap di tanah yang krisis, tetap diberkati. Tapi orang ini bisa berkata, yang Maha Kuasa, Tuhan telah mendatangkan banyak kepahitan, panggil aku Mara. Tidak sesuai itu omongannya, ini omongan yang salah. Ini iman yang meleset dari sasaran. Kok Tuhan yang disalahkan? Kita itu kayak Naomi. Giliran ngalami pahit, ya kita salahkan Tuhan. Dengan cepat, ada dua prinsip ya yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Saya cuma bagi sama saudara. Kalau Anda hadapi yang namanya krisis, saya mau bagi dua prinsip sama saudara. Yang pertama, pelajaran ini ada dua prinsip soal krisis. Yang pertama, belajar begini, bersikap begini. Jangan pernah lari dari masalah seperti Naomi. Jangan pernah lari. Jelas yang membuat dia pahit, ancur di Moab, ekonomi habis, uang yang banyak habis, kerjaannya bangkrut dia di Moab. Kenapa bangkrut? Lari dari masalah. Saudara, kalau punya masalah, hadapi masalahmu. Jangan juga seperti Daud. Karena dikejar sama Saul, dia gak kuat, pergi ke Akis, berlindung sama Raja Akis, sampai ngiler-ngiler dia pernah saudara ya. Ke Filistin, membelot ke sana, dia pikir aman, memang aman sebentar, tapi kemudian datang masalah yang besar. Itu Siklag itu dihancurkan sama orang Amalek, tempat tinggalnya Daud dengan 600 orang prajuritnya. Istri ditawan, anak ditawan, rumah dibakar habis, harta benda kekayaan yang mereka kumpulkan kerja keras dibawa, dirampok semua sama orang Amalek. Ngapelu, sampai orang laki-laki tentara prajurit ini nangis dengan nyaring sampai suara habis. Lo pria lo nangis hadapi masalah, saking beratnya krisis. Kelihatannya aman sebentar, dihantam badai besar. Kenapa? Lari dari masalah. Saya mau kasih tahu saudara ya, lari dari masalah tidak menyelesaikan masalah, nambah masalah yang baru. Dengar saya ulang sekali lagi. Kalau Anda jadi orang percaya gak punya iman,
nggak percaya kehadiran penyertaan Tuhan, kamu lari dari masalahmu, nambah masalah baru yang lebih besar. Naomi ngalami hancur di Moab. Apakah jalan keluarlah dari masalah? Tidak. Tadi malam saya KKR di satu gereja. Ya, saya sampaikan sesuatu di sana tentang peperangan yang tidak tuntas. Jangan lari dari masalah. Ya, saya diberkati dalam ibadah itu juga gembalanya sharing sedikit setelah saya khotbah, berdoa, saya doakan jemaat yang ada ke depan. Ya, kalau ada punya hutang, belum bisa bayar, gak punya uang, sampai diajarkan gini, datang berapapun untuk menyelesaikannya. Kalau ada ngalami krisis, yang penting gini loh, percaya sama Tuhan. Ada durasi kok persoalan. Saya katakan berulang-ulang, kalau ada punya persoalan ada durasinya. Ya, pasti pada waktunya Tuhan selesaikan. Bethlehem dipulihkan kok, Ayub saja dipulihkan. Aku tahu Tuhan tidak ada rencanamu yang gagal. Ada kisah tentang Daud, tahu nggak? Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Dikatakan, ya coba saya minta tolong multimedia Mazmur pasal 23 ayat yang keempat bisa ditampilkan. Mungkin ayat ini penting ya. Karena sedang saya bicara Tuhan ingatkan ini ayat gitu ya. Walaupun ayat sering dibaca. Saya yakin ini pasti jadi rema gitu maksudnya. Sesuatu yang hidup diingatkan. Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Atau saya, ini dia saudara ya. Coba sama-sama kita baca dong dengan keras. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Krisis ini ya. Aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Perhatikan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Terjemahan lama berkata, sekalipun aku melewati, kata berjalan itu, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, jangan lama, aku tidak takut bahaya. Percayalah gini, kalau kita punya krisis, kita punya kekelaman dalam hidup kita, hadapi saja. Hadapi, jangan lari dari masalahmu. Anda pasti bisa melewati kekelamanmu. Saya berdoa sepanjang tahun 2023. Kalau toh ada krisis di depan sana atau di sini atau di mana ada krisis. Saya percaya kalau Anda itu gak lari dari masalah. Hadapi masalah dengan Tuhan. Anda pasti bisa melewati krisismu. Kita pasti bisa melewati, menang. Bukan turun tapi naik. Kelimpahan Anda alami. Lebih kalau Tuhan up kehidupan kita. Itu lebih dari semula. Berkatnya, jobnya, proyeknya. Lebih dari yang sebelumnya. Tuhan kalau up gak main-main. Makanya masalah kita jangan dibentrokin dengan kuasa janji Tuhan. Oh, janji Tuhan kalau digenapi dahsyat. Yang kedua, pelajari dengan cepat. Prinsip yang kedua saya bagi hadapi krisis adalah siapa yang memerintah hidup kita. Jadi krisis itu menunjukkan yang perintah hidup kita itu siapa sih gitu. Kita atau Tuhan. Dari kisah Naomi kita tahu yang memerintah hidup mereka bukan Tuhan. Siapa? Diri mereka sendiri. Multimedia tolong bisa gak sediakan Hakim-Hakim pasal 21. Hakim-Hakim pasal terakhir berarti ayat 25. Saya gak sempat catat tadi saudara ya. Hakim-Hakim pasal 21. Kenapa mereka ini kok bisa tinggalkan Bethlehem pergi ke Moab ya? Ini alasannya saya baca ya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Zaman para hakim kan. Apa yang terjadi pada zaman para hakim? Ini loh yang terjadi. Setiap orang, saya ulang, setiap orang berbuat atau melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Zaman itu zaman para hakim-hakim terkait. Kenapa mereka mengalami krisis Bethlehem, tanah perjanjian? Kenapa mereka mengalami persoalan krisis pangan hari itu? Kenapa? Nah, kelakuannya menurut pandangannya sendiri yang mereka anggap benar, yang mereka anggap wajar gitu. Bukan kebenaran, sorry. Menurut Anda, kalau hari itu Elimelech, Naomi sama anaknya yang lagi kelaparan, krisis pangan, krisis ekonomi di Bethlehem, tinggalkan Bethlehem, pergi ke Moab yang lebih kelimpahan, menurut Anda wajar nggak? Mungkin kita berpikir, ya wajarlah pendeta, boleh-boleh saja. Nah, seringkali kita di sini, kita bertindak, kita melangkah, di drive berdasarkan boleh-boleh saja. Wajar kan pendeta, saya di krisis pindah ke sana kan bisa, kerja di sana. Seringkali kita melakukan sesuatu itu berdasarkan kewajaran, bukan kebenaran. Harusnya yang kita lakukan adalah kebenaran Allah, bukan kewajaran.
Kita berpikirnya kan boleh-boleh saja, wajar-wajar saja. Habis mereka di tanah Moab. Terjun bebas hancur di Moab. Belajar di sini. Ya, sekalipun krisis, tetap Tuhan memerintah kita. Firman memerintah kita. Hidup kita berdasarkan kebenaran Tuhan. Rupanya mereka itu nggak minta tuntunan Tuhan. Pakai jalan sesuka mereka sendiri. Nggak tanya Tuhan, pindah-pindah saja. Yang lain, Anda boleh kok pindah kerja. Anda boleh kok melakukan investasi kerjaan yang baru. Anda ada proyek di sana, ada jalan, boleh-boleh saja. Tapi nomor satu ingat, bukan berdasarkan wajar kan, bukan wajar. Berdasarkan kebenaran, berdasarkan firman Tuhan. Kadang-kadang kalau kita pikir di Moab waktu itu mereka pikir, oh enak-enak. Tapi kemudian ujungnya hancur menangis loh. Ada jalan yang disangka benar, ujungnya maut. Makanya berjalanlah berdasarkan kebenaran, bukan kewajaran. Bukan boleh-boleh saja, tapi kebenaran. Saya berharap dengan firman Allah ini dengan waktu yang terbatas, kita mengerti firman Tuhan ini. Tetap bertahan dengan firman Tuhan. Tidak ada keluhan ya. Belajar jaga mulut, jaga hati di sepanjang tahun ini. Apapun yang kita alami, ada durasi waktunya. Tepat pada waktunya, Bethlehem dipulihkan, rumah tanggamu dipulihkan, dikasih berkat, dikasih kelimpahan, dikasih kesembuhan dalam nama Yesus oleh kuasa Tuhan yang tak terbatas. Mari kita sama-sama berdoa.